orang yang kecanduan rokok dan sok pintar. Memang di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan kalau rokok itu haram, tapi izin sedikit bro. Yang pertama, kalau mau mengenal Al-Quran, pastikan dulu kamu hafal dulu Qurannya. Karena saya gak pernah mendengar ada ayat wa hurrima alaikum al-khaba'is, itu gak pernah ada. Saya hafal Quran juga gak pernah membaca seperti kan. Kalian juga ada ayat wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is. Itu memakai domir goib dan memakai fi'il mudhari, bukan memakai fi'il madi dan memakai fi'il mudhari, itu gak pernah ada bro di dalam Al-Quran. Jadi yang pertama itu dulu hafal Qurannya dulu baru mendalil. Terus yang kedua, kamu mengatakan rokok haram berdasarkan ayat tersebut. Bahwasanya Allah itu mengharamkan sesuatu yang membahayakan. Kata siapa? Gak ada ulama satupun yang menafsiri atau memaknai ayat khaba'is itu membahayakan, itu gak ada. Coba baca dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Tabari, dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Qurtubi, itu semua makna ayat khaba'is itu apa? Kata Ibnu Abbas, maksudnya adalah riba, maksudnya adalah babi, maksudnya adalah perkara-perkara yang Allah haramkan, malah mereka halalkan. Jadi tidak ada satupun ulama mengatakan maksudnya khaba'is itu membahayakan. Terus yang ketiga, kamu berdalil rokok itu diharamkan karena la darar wa la dirar. Karena rokok ini membahayakan pelakunya dan membahayakan orang lain. Pertanyaannya, memang rokok aja yang kayak gitu, bukan sebab juga membahayakan. Berapa banyak wanita-wanita yang kena penyakit lambung, kena penyakit GERD, kena sebab? Kenapa sebabnya diharamkan? Terus kenapa juga memakan daging-dagingan, memakan sesuatu yang manis-manisan, kalau berlebihan itu kan membahayakan? Kenapa itu juga semuanya diharamkan? Itu kan termasuk membahayakan la darar wa la dirar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berkaitan dengan hukum rokok, maka kita seharusnya bertanya kepada diri kita sendiri, ya kan? Apakah rokok itu thayyib atau khabith? Nah, apakah rokok itu thayyib atau khabith? Ya, baik atau buruk gitu. Ya. Jadi yang menjawab baik, ya, saya kira itu cuma dua oknum, ya. Oknum yang pertama adalah oknum perokok itu sendiri. Kemudian oknum yang kedua adalah oknum penjualnya. Kemudian yang kedua, terjadinya khilaf di antara para ulama mengenai hukum rokok ini, ya, berputar antara haram dan makruh. Berputar antara haram dan makruh, ya kan? Kemudian ada kaidah fikih mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahabun, ya. Keluar dari perselisihan atau khilaf itu adalah hal yang dianjurkan. Oke, syaratnya adalah kaidah ini ada al-ittifaqul juz'i. Maka kita cek nih, terjadi khilaf di antara para ulama mengenai hukum rokok antara haram dan makruh. Antara haram dan makruh. Maka antara haram dan makruh ini berdasarkan kaidah fikih barusan itu ada namanya al-ittifaqul juz'i. Yaitu apa al-ittifaqul juz'inya? At-targhibu fit tark. At-targhibu fit tark. Nah, maka kalau kita mau mengamalkan kaidah al-khuruj minal khilaf mustahabun tadi, maka kita tinggalkan rokok. Kita tinggalkan rokok. Kenapa kita meninggalkan rokok? Karena khilaf yang berputar itu antara haram dan makruh. Antara haram dan makruh. Maka lahir dari kaidah tadi adalah at-targhibu fit tarki. Kemudian poin yang ketiga pada ayat tersebut yaitu al-khaba'ith itu ada jamak dimasuki alif lam, ya kan? Kaidah usulnya mengatakan ad-dakhilatu 'alal jam'i tufidul umum, ya. Alif lam ad-dakhilatu 'alal jam'i tufidul umum. Maka kalimat pada ayat al-khaba'ith itu mengharamkan semua yang sifatnya itu buruk, ya, baik itu dari makanan ataupun minuman, ya, baik itu yang merusak akal, ya kan, atau yang merusak badan. Yang penting al-khaba'ith. Begitu keumuman ayatnya mengatakan, ya kan. Kemudian kaidah yang selanjutnya itu adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, ya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan adalah keumuman dalilnya, bukan kekhususan sebabnya. Wallahu a'lam.